Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat terus ya teman-teman. Semoga kita semua dijauhkan dari kondisi-kondisi yang kurang enak atau kurang baik teman-teman. Dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, di sini kondisi market lagi tidak baik-baik saja, lagi koreksi dalam ya teman-teman. Bitcoin harganya turun sampai ke 59.000 ya semalam teman-teman. Ini merupakan koreksi terdalam semenjak kenaikannya ya di tahun ini teman-teman. Dan kemudian ya untuk kita ngelihat gridnya atau keserakahannya teman-teman, di sini mencapai skornya 55. Dari awalnya kita ngelihat di tahun ini 70-an ya, di atas 70, kemudian turun kemarin ke 60 beberapa hari lalu, dan sekarang 55 teman-teman skornya. Dan dengan koreksinya Bitcoin sedalam ini, otomatis ini juga tentunya menjadikan pasar cryptocurrency itu drop teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini ya, karena dominasinya Bitcoin sendiri di sini 53% lebih teman-teman, hampir 54%. Dengan dominasi yang cukup tinggi ini, otomatis akan berdampak juga ke seluruh ekosistem cryptocurrency. Dan di sini ya teman-teman, kalau kita ngelihat untuk Ethereum pun dia kehilangan harga 3.000-nya ya semalam teman-teman, turun sampai ke 2.900-an. Dan tentunya bukan cuma Ethereum aja teman-teman yang terdampak, tapi secara keseluruhan ya altcoin secara keseluruhan juga ikut berdampak teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini lagi pada koreksi semua selama 24 jam terakhir ini. Dan kemudian kalau kita ngelihat untuk meme coin di sini, meme coin juga mengalami koreksi yang cukup parah. Kalau kita ngelihat dari Dogecoin aja sehari terakhir ini hampir 5%. Kemudian untuk Shiba Inu ini 2,5% teman-teman, dan kemudian untuk token WIP sendiri hampir 8% teman-teman, dan PP Coin di sini koreksinya 6,63% menyusul. Dan kalau kita ngelihat ya market cap dari meme coin ini selama 24 jam terakhir ini memang menurun parah teman-teman. Di sini penurunannya sebesar 5,23%, dan trading volumenya pun menurun teman-teman, menurun jauh ya di 11,13%. Dan kemudian teman-teman update sedikit terkait halving Bitcoin. Di sini halvingnya tinggal 1 hari 21 jam lagi, dan tinggal 275 blok lagi ya teman-teman. Semoga aja ya, kita berharap setelah halving ini keadaan berubah, keadaan market di cryptocurrency mudah-mudahan bisa jauh lebih membaik. Oke teman-teman, di sini saya pengen ngangkat sedikit ya berita tentang Shiba Inu teman-teman. Di sini untuk Shiba Inu ya teman-teman, ada beberapa insight, narasi ataupun skenario positif ya terkait Shiba Inu dalam tahun 2024. Mungkin ini bisa menjadi referensi kita ya teman-teman, tapi ingat jangan dijadikan acuan. Good news ataupun bad news ini jangan terlalu dijadikan acuan teman-teman, karena bisa jadi ini mengarahnya malah sebaliknya teman-teman. Tapi mungkin aja ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kita semua, ataupun bisa menjadi insight tambahan. Oke teman-teman, yang pertama datangnya dari Shiba Inu ini, minat terbuka ya, open interest untuk Shiba Inu melonjak di Bitget, Huobi, OKX setelah keuntungannya 9,75%. Ya kemarin kita sempat ngelihat ya Shiba Inu ini sempat ngepam sedikit di 9%-an teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat ini ya, ngelihat inti beritanya teman-teman, melonjaknya minat terbuka untuk Shiba Inu di exchange. Secara khusus open interest Shiba Inu di Huobi melonjak menjadi 15,7 juta dolar. Sementara OKX mencatat angka sebesar 14,6 juta dolar. Exchange terlacak lainnya seperti Kraken, BitMEX dan juga Bitfinex ya mengalami open interest Shiba Inu ini di bawah 1 juta dolar. Dan di sini kalian bisa ngeliat statistiknya ya teman-teman. Dan kemudian untuk konteksnya, minat terbuka mengacu pada jumlah total kontrak Shiba Inu yang belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas pasar dan minat investor terhadap kontrak berjangka Shiba Inu di bursa tersebut. Jadi ini untuk kontrak berjangka ya teman-teman, ini masih belum terselesaikan. Ini maksudnya ya, kontrak ini ditujukan untuk derivatif teman-teman. Jadi Shiba Inu sebagai produk derivatif. Kemudian metrik ini menunjukkan bahwa di luar optimisme umum seputar keuntungan, semakin banyak pedagang yang toleran terhadap risiko mengantisipasi pergerakan signifikan Shiba Inu dalam waktu dekat. Namun rasio panjang atau pendek yang saat ini bernilai 0,9406 menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang yang bertaruh pada penurunan harga Shiba Inu ini. Nah, jadi teman-teman ya, ini di sini di tengah pergolakan harga Shiba Inu, di tengah penurunan harga Shiba Inu, open interest ya atau minat terbuka untuk Shiba Inu di bursa malah makin tinggi teman-teman, terutama untuk di future-nya ya. Kalau kita ngeliat di sini kontrak berjangka, berarti di sini akan bermain di derivatif juga teman-teman. Di sini malah open interest-nya ya atau minat terbukanya malah lebih tinggi teman-teman. Dan di sini untuk melanjutkan berita tadi, khususnya data dari CoinGlass menawarkan lebih banyak insight tentang tren perdagangan leverage saat ini untuk Shiba Inu. Secara khusus, statistik menunjukkan bahwa open interest untuk Shiba Inu di seluruh bursa Bitget, Huobi, OKX, BingX, ONX, Kraken, dan BitMEX mencapai 2,39 triliun token Shiba Inu. Nah, ini minat yang cukup tinggi ya terhadap Shiba Inu dari beberapa bursa yang sudah disebutin tadi teman-teman, dan nilainya mencapai 2,39 triliun token Shiba Inu.
Dan kemudian teman-teman di sini ada lebih banyak faktor bullish untuk Shiba Inu. Indikator bullish lainnya untuk Shiba Inu yang terlihat secara on-chain adalah penurunan konsisten pada token Shiba Inu disimpan di exchange sejak dimulainya pasar bullish pada Oktober 2023. Nah, kalian bisa ngeliat sendiri ini grafiknya teman-teman. Di sini ya trennya memang menurun terus semenjak 2023 ini sampai sekarang. Tren ini berlanjut bahkan ketika Shiba Inu mengalami penurunan pada bulan Maret dan April, yang menunjukkan bahwa investor jangka panjang mempertahankan pandangan positif terhadap Shiba Inu. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dengan tren menurunnya Shiba Inu di sini malah investor jangka panjang ini malah makin memiliki visi positif ya terhadap Shiba Inu teman-teman. Dan kemudian ya kita kalau lanjut ke berita selanjutnya teman-teman, di sini ada berita tentang Shiba Inu juga. Di sini ada Shiba Inu makro gelombang ketiga untuk mendorong Shiba Inu di atas 0,0001 dolar. Nah, di sini kalau kita ngeliat insight-nya teman-teman, di sini ada prediksi ya, prediksi di sini ada proyeksinya teman-teman. Di sini dianalisa oleh Chipper teman-teman. Ada salah satu analis juga di Twitter, dia mengidentifikasi kisaran terbawah dengan kotak abu-abu ini ya teman-teman. Saat ini berada di 1450 dengan 40 di belakang koma, dan tertinggi yaitu Agustus tahun 2022 dengan harga 1690 dolar dengan 40 di belakang koma. Menurut Chipper, jika kehancuran pasar saat ini terus berlanjut dan membawa Shiba Inu ke kisaran harga ini, Shiba Inu harus bertahan di atasnya agar tetap berada dalam lintasan yang diproyeksikan. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau misalnya memang Shiba Inu bisa bertahan di atas ini ya, ini menurut Chipper, kalau misalnya bisa bertahan di atas garis abu-abu ini teman-teman, di sini proyeksinya dia bakalan naik seperti ini teman-teman ke gelombang ketiga. Dan di sini untuk insight-nya sendiri teman-teman, mata gelombang ketiga makro ditutup di atas 0,0001 dolar. Jadi ada kill zero 1 ya teman-teman. Untuk konteksnya, lintasan yang diproyeksikan ini mengambil bentuk jaringan pada Elliott Wave yang kompleks. Namun pola-pola yang lebih kecil ini disimpan dalam struktur Elliott Wave yang lebih besar, yang oleh Chipper disebut sebagai struktur makro. Struktur makro Elliott Wave ini dimulai pada hari-hari awal perdagangan Shiba Inu. Nah, jadi intinya teman-teman ya, gelombang ini bisa diproyeksikan seperti ini tentunya dengan proses ya teman-teman. Kalau misalnya dia tidak menurun di bawah warna abu-abu ini atau blok abu-abu ini teman-teman, kalau harganya masih di atas itu, kemungkinan besar ya gelombang ketiga makronya ini dia akan kill 1-0 teman-teman. Tapi tentunya itu tidak mudah ya teman-teman, kita cuma berharap seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terjadi karena sekarang ya Shiba Inu ini sedang diremehkan teman-teman. Meskipun terjadi penurunan ya, Shiba Inu tetap berada di atas EMA 21 minggu di 0,0001,857 dolar dan diperdagangkan di 2263 dolar teman-teman dengan 40 di belakang koma ya. Penjual menguji ulang ambang batas penting ini minggu lalu ketika mereka mendorong Shiba Inu ke level terendah 2 bulan ya di 0,0001,1830 pada 13 April lalu. Namun Shiba Inu menunjukkan ketahanan pada support ini dan akhirnya mencatat pemulihan. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemungkinan ada lagi satu teman-teman narasi pendukung ya dari Shiba Inu. Di sini ya Shibarium atau Shiba Inu layer 2 ya teman-teman menambahkan 375.000 lebih dompet dalam 4 hari seiring lonjakan adopsi. Ya di sini adopsi Shiba Inu lagi tinggi juga ya teman-teman, terutama di Shibarium, terutama di layer 2-nya teman-teman. Dan kalau kita ngeliat di sini ya untuk di Twitternya teman-teman, di sini untuk total bloknya ya, di sini 4 juta lebih bloknya teman-teman. Dan untuk alamat walletnya teman-teman bisa ngeliat di sini sudah 1,6 juta lebih teman-teman, dan sudah ada 414 juta lebih total transaksi. Tentunya ini berita bagus untuk Shibarium sendiri ya teman-teman. Dengan adopsi yang terbilang cukup tinggi ya di Shibarium, ini tentunya lebih bagus untuk pembakaran token Shiba Inu teman-teman. Kalau misalnya hal ini konsisten dan terus bertambah terus lebih banyak, kemungkinan besar ya pembakarannya akan jauh lebih tinggi teman-teman. Jadi akan memangkas waktu atau akan memangkas proses untuk Shiba Inu melonjak harganya. Jadi mudah-mudahan ya solusi layer 2 ini betul-betul bisa menjadi solusi pembakaran yang efektif untuk Shiba Inu teman-teman. Mudah-mudahan Shibarium ini bisa mempercepat proses pembakarannya teman-teman. Kalau misalnya proses pembakarannya lebih cepat dan lebih konsisten, otomatis ya harga Shiba Inu di 0,001 itu jadi lebih nyata teman-teman. Waktunya mungkin akan lebih cepat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kemudian di berita terakhirnya, di sini Shiba Inu bisa mencapai 0,006539 dolar setelah halving Bitcoin. Tapi di sini tentunya ada catatan-catatan teman-teman, ada syaratnya. Dan di sini kalau kita ngelihat ya untuk Bitcoin halving dan dampaknya terhadap harga Shiba Inu, pola menarik lainnya adalah dampak kenaikan harga Bitcoin terhadap pasar kripto yang lebih luas. Shiba Inu adalah salah satu penerima manfaat utama dari tren ini, mengalami lonjakan harga besar-besaran yang akhirnya mengubah 12 dolar menjadi 1 juta dolar dalam 453 hari. Potensi keuntungan yang mengesankan ini telah menarik banyak investor ke pasar Shiba Inu, dengan harapan melihat Shiba Inu mencatat tren naik serupa dengan Bitcoin akan segera mengalami halving. Investor melihat Shiba Inu mencatatkan
kenaikan harga. Di tengah ketidakpastian seputar potensi tingkat kenaikan, kami melakukan evaluasi berdasarkan tren naik Shiba Inu dari 2020 hingga 2021. Tak lama setelah halving Bitcoin terbaru, penilaian ini memberikan wawasan yang terbatas namun berharga mengenai apa yang dapat diharapkan dari Shiba Inu dalam siklus ini. Ya gitu ya teman-teman, kalau kita ngelihat dari halving ini, setelah halving Bitcoin ini harga Bitcoin pun tidak langsung instan ya teman-teman untuk melonjak tinggi. Paling tidak dibutuhkan 8-10 bulan ya untuk mengalami pergerakan naik. Dan untuk ATH-nya kalau kita ngelihat dari historical trendnya teman-teman, itu tunggu 1,5 tahun atau sekitar 16-18 bulan setelah halving untuk mencapai ATH-nya teman-teman. Otomatis ya kalau misalnya Bitcoin setelah halving ini nanti kira-kira 1,5 tahun bisa mencapai ATH barunya teman-teman, otomatis ini juga berdampak juga ke ekosistem cryptocurrency juga, terutama di sini untuk meme coin ya teman-teman. Meme coin sangat terdampak dari kenaikan dan penurunan harga Bitcoin. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman, saya yakin kita semua harapannya sama. Setelah halving ini semoga aja Bitcoin bisa mencapai level ATH-nya teman-teman, atau paling tidak menguji ulang level ATH-nya agar kita bisa juga melihat perubahan di meme coin ya teman-teman. Ya mudah-mudahan di situ bisa menjadi momentum yang sangat baik ya untuk kita semua. Semoga kita semuanya tetap bisa profit teman-teman. Kira-kira seperti itu ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan like channel ini. Dan teman-teman, sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian, channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Kalian sangat strongly recommended untuk melakukan riset mandiri alias do your own research. Segala keputusan ada di tangan kalian, jadi bijaklah menggunakan uang kalian. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.